Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya dari kelompok 4 di sini akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan sumber daya manusia untuk pengadaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja. Definisi menurut ahli, yang pertama ada Samsudin, tahun 2006, SDM didayagunakan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua menurut Hasibuan, tahun 2005, yaitu mengatur tenaga kerja untuk tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Kemudian di sini kita masuk pada fungsi manajemen SDM. Apa aja sih fungsi manajemen SDM itu? Yang pertama ada perencanaan atau planning, berfungsi untuk menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, yaitu berfungsi untuk mengatur SDM, keuangan, teknologi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leading, berfungsi untuk memberikan motivasi agar individu atau kelompok dapat berkontribusi maksimal. Dan yang keempat yaitu pengendalian atau controlling, berfungsi untuk memantau kegiatan dan melakukan penyesuaian atau evaluasi. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu 1. Meningkatkan produktivitas pegawai. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang kelima, menurunkan angka keteledoran pegawai. Kemudian tantangan manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor eksternal dan juga internal, yang dimana faktor eksternal meliputi angkatan kerja, hukum, persaingan, teknologi, politik, dan juga ekonomi. Sedangkan faktor internal meliputi misi perusahaan, kebijakan internal, budaya perusahaan, pemegang saham, sistem informasi, dan juga yang keenam ada perbedaan individu karyawan. Kemudian kita masuk pada peran manajer SDM. Apa aja sih peran manajer SDM itu? Yang pertama yaitu mengatur kerjasama antar karyawan. Yang kedua, mengelola keanggotaan organisasi. Yang ketiga, membangun kapasitas perusahaan melalui pengembangan SDM. Yang keempat, evaluasi kinerja karyawan untuk peningkatan produktivitas. Yang kelima, melakukan riset personal untuk kebutuhan tenaga kerja. Dan yang keenam, mengatasi masalah terkait SDM secara proaktif. Adapun konsep penting manajemen sumber daya manusia yaitu yang pertama ada politik. SDM berkualitas mempengaruhi kesuksesan organisasi dari level mikro hingga internasional. Yang kedua ada ekonomi. SDM sebagai faktor produksi dan pusat aktivitas organisasi. Yang ketiga ada hukum, menjamin keseimbangan hak dan kewajiban individu melalui regulasi. Yang keempat ada sosio-kultural, yaitu memperhatikan norma sosial dan nilai budaya untuk penguasaan kebutuhan psikologis. Yang kelima ada administratif, yaitu individu sebagai manusia organisasional, fokus pada efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Yang keenam ada teknologikal. Teknologi meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menuntut inovasi, kreativitas, dan keterampilan karyawan. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah MSDM adalah kunci keberhasilan organisasi karena mengelola aset terpenting yaitu manusia. Yang kedua, fungsi dan tujuan MSDM selaras dengan tujuan perusahaan,
produktivitas, efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, tantangan MSDM datang dari faktor internal dan eksternal sehingga manajer SDM harus adaptif. Yang keempat, perspektif politik, ekonomi, hukum, sosio-kultural, administratif, dan teknologi memberikan kerangka lengkap dalam pengelolaan SDM. Ya, jadi itu adalah pembahasan mengenai manajemen SDM. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga bagi yang menonton. Jangan lupa like dan komennya. Thank you.